Sahabat Gali, kembali lagi bersama saya dalam program yang selalu memberikan informasi dan pengetahuan tentang berbagai hal seputar pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan keterampilan dalam Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, sawi yang saya pegang ini ternyata mempunyai khasiat yang cukup banyak untuk tubuh kita. Dan mungkin sahabat Gali di rumah tidak pernah mengetahuinya, bukan? Baiklah sahabat Gali, kali ini kita akan membahas tentang proses bertanam sawi. Jangan kemana-mana ya. Sahabat Gali, tanah di Indonesia sangat potensial untuk mengembangkan berbagai usaha pertanian. Karena baik area dataran rendah maupun dataran tingginya memiliki tanah yang sangat subur. Salah satu usaha pertanian yang saat ini marak adalah usaha bertanam sayur-sayuran. Nah, sahabat Gali, salah satu jenis sayuran yang saat ini banyak digemari masyarakat adalah sawi. Sawi atau dikenal juga dengan sebutan caisin atau sawi hijau sangat mudah dikembangkan dan banyak sekali kalangan yang memanfaatkannya. Sawi jenis ini sangat banyak beredar di pasaran karena hampir sebagian masyarakat kita menggemari jenis sawi ini. Coba sahabat Gali perhatikan tumpukan sawi segar ini. Meski setiap hari hasil panen sawi seperti ini terus berdatangan, namun permintaan pasar terus meningkat. Sawi banyak digunakan hampir sebagian rumah makan dan industri kuliner sebagai sayuran pencampur berbagai jenis masakan. Seperti mie goreng ini. Mengkonsumsi sawi ternyata sangat baik buat kesehatan kita, karena sawi mengandung berbagai vitamin yang baik bagi tubuh, seperti vitamin A, B, dan vitamin C. Sahabat Gali, selain sawi hijau, jenis sawi lain yang banyak dijumpai di pasaran adalah sawi putih, seperti ini. Selain warnanya yang putih, sawi ini pun memiliki batang dan daun yang lebih lebar. Tanaman sawi merupakan jenis tanaman yang tahan terhadap musim hujan dan musim kemarau, sehingga dapat ditanam sepanjang musim. Meskipun sawi sangat cocok ditanam pada daerah yang berhawa sejuk, tapi ia dapat tumbuh pada dataran rendah yang tanahnya subur. Yang terpenting dilakukan penyiraman secara rutin. Wah, pantas saja, sawi di pasaran tidak pernah habis ya, karena sangat mudah untuk ditanam. Nah, ini informasi penting buat sahabat Gali yang ingin bertanam sawi. Harga sawi pada musim hujan biasanya lebih tinggi dibandingkan musim kemarau. Karena pada musim hujan, sawi di pasaran jumlahnya lebih sedikit daripada musim kemarau. Wah, untuk menyiasati kondisi pasar, sangat penting juga loh kita mengatur strategi.
Nah, sahabat Gali, masih banyak yang akan kita berikan di segmen berikutnya. Karena itu, tetap bersama Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, kini saatnya saya mengajak sahabat Gali yang ada di rumah untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses awal bertanam sawi. Mari kita langsung tanyakan ke narasumber kita kali ini. Permisi Pak. Ya, mangga, ada apa? Saya Mercy Pak dari Gali. Oh iya. Ini Bapak sedang apa Pak? Saya sedang mempersiapkan lahan untuk penanaman sawi. Oh, seperti itu ya Pak ya. Iya. Pak, bisa dijelaskan tentang proses awal penyemaian sawi? Awal mula kita buat bedengan dengan dicangkul dengan kedalaman 25 cm. Ukuran bedengan kurang lebih 80 cm. Setelah itu kita ratakan menjadi persegi 4. Setelah itu kita kasih pupuk dengan takaran yang berimbang. Setelah ditabur pupuk kandang, kita siram dengan seperti ini. Siram dengan air. Karena apa? Karena di pupuk kandang itu mengandung nitrogen yang sangat tinggi. Kalau kita tidak siram dengan air, maka benih yang akan kita semaikan akan mati karena panas. Sahabat Gali, ternyata setelah berbincang dengan narasumber kita tadi, bertanam sawi sangat mudah. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah menyiapkan lahan untuk persemaian benih sawi. Lahan yang untuk persemaian harus kita cangkul hingga gembur, karena akar sawi sangat lembut dan hanya bisa tumbuh di tanah yang gembur. Kemudian, bentuk bedengan dengan ukuran tinggi bedengan 25 cm, dan lebarnya antara 80 hingga 120 cm dengan panjang disesuaikan lahan yang ada. Setelah bedengan terbentuk, maka kita taburi pupuk kompos di atasnya hingga rata. Kemudian kita sirami dan didiamkan selama beberapa hari. Setelah kita diamkan, barulah benih sawi siap kita semai. Sebelum benih sawi disemai, lahan harus kita siram hingga rata. Baru setelah itu benih sawi kita tebar. Menebar benih sawi jangan bertumpukan seperti ini ya sahabat Gali, agar benih sawi dapat tumbuh dengan baik. Setelah benih sawi kita tebar dengan rata, maka harus kita tutup menggunakan jerami agar terhindar dari terik matahari yang bisa membuat benih sawi kering dan juga menghindari benih sawi terbawa arus air jika hujan turun. Karena benih sawi sangat kecil seperti ini. Benih-benih sawi ini setelah 3 hingga 5 hari biasanya akan tumbuh menjadi tunas sawi. Wah, cepat sekali ya. Perawatan pada proses persemaian biasanya dilakukan penyiraman sebanyak 3 kali dalam sehari. Dan penyemprotan pupuk kimia pada umur 10 hari yang tujuannya untuk menghindari penyakit. Nah ini dek, umur benih yang sudah siap untuk dipindahkan ke lahan pertanaman. Ini umurnya 17 hari ya Pak ya? 17 hari, iya. Nah, sahabat Gali ingin tahu proses pemindahan benih sawi ke lahan penanaman sawi? Mari kita lihat.
Bagaimana Pak cara pemindahannya Pak? Pertama, kita cabut benih sawi dengan perlahan. Karena kalau kita sembarangan mencabut, akarnya akan putus. Setelah bibit sawi berusia 17 hingga 20 hari, maka harus dipindahkan ke bedengan yang baru. Proses ini disebut dengan pembibitan. Bibit yang telah cukup usianya kita cabut secara perlahan hingga akarnya, kemudian kita tanam kembali dalam lahan bedengan yang berukuran lebar 80 cm, tinggi bedengan 25 cm, dan jarak tiap bedengannya sekitar 20 cm. Inilah lahan penanaman. Oh, seperti ini ya Pak ya? Iya. Lalu Pak, langkah awal apa yang perlu dilakukan sebelum memulai penanaman? Pertama, bedengan harus kita siram dengan air. Supaya lembab di tanah tersebut. Menurut Pak Zainal, karena akar sawi sangat Setelah lembut, penanaman, maka lahan bedengan harus sangat gembur supaya air dapat masuk ke dalam dan langsung diserap akar sawi. Bagaimana Pak proses penanamannya Pak? Bibit sawi harus kita tanam secara perlahan dalam bedengan dengan jarak tanam tiap barisnya sekitar 10 cm dan jarak antar sawi 5 cm. Dalam satu bedeng biasanya ditanam 7 hingga 8 buah sawi. Coba sahabat gali perhatikan deretan sawi berikut ini. Setelah bibit sawi tertanam, maka perawatan pokok yang harus dilakukan adalah melakukan penyiraman. Penyiraman sendiri dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu hari, yaitu pada pagi dan sore hari. Sahabat gali, bagaimana proses tadi? Mudah bukan? Nah, untuk mengingatnya kembali, mari kita simak tayangan berikut ini. Setelah menyimak sajian materi tadi, kini saatnya sahabat gali simak kuis hari ini. Sahabat gali, jika Anda memiliki penyakit MAH, maka sebaiknya tidak mengkonsumsi sawi secara berlebihan, karena kandungan zat asam yang terdapat dalam sawi dapat merangsang naiknya gas asam pada lambung. Bagaimana proses perawatan hingga panennya? Kita akan ulas kembali setelah sahabat gali menyimak yang berikut ini. Sahabat gali, jika tadi kita telah mengetahui beberapa proses tahapan bertanam sawi, nah di segmen kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi. Terus saksikan Gali.
Sahabat gali, bibit sawi yang telah kita tanam membutuhkan beberapa perawatan, di antaranya dengan melakukan penyiraman. Penyiraman dilakukan pada usia 20 hari, dilakukan sebanyak 1 kali dalam sehari, dan dilakukan pada pagi hari menjelang siang. Sementara pada sawi yang telah mencapai usia 1 bulan, maka sebaiknya penyiraman cukup dilakukan selama 1 kali dalam 5 hari. Karena kandungan air yang ada pada sawi telah cukup untuk sawi bertahan sampai panen. Selain penyiraman, perawatan yang sangat perlu dilakukan pada sawi adalah pemberian pupuk kimia atau pestisida, agar tanaman sawi terhindar dari berbagai macam hama yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman sawi. Pemberian pestisida atau pupuk kimia selama masa tanam sawi dilakukan sebanyak 3 hingga 4 kali, yaitu pada saat sawi berusia 4 hari, 10 hari, dan 19 hari atau bila perlu 1 minggu sebelum masa panen. Hama yang kerap mengganggu tanaman sawi sendiri diantaranya kutu loncat, ulat, dan belalang. Jika tanaman sawi kita rusak terkena hama, maka sebaiknya langsung dibuang dan menunggu batang sawi yang baru akan tumbuh. Sahabat gali, pertumbuhan tanaman sawi juga bisa terhambat oleh gulma atau rumput-rumput yang liar. Maka sebaiknya dilakukan penyiangan dengan membersihkan tanaman sawi dari rumput-rumput yang mengganggu. Sahabat gali, coba perhatikan tanaman sawi ini. Sangat segar bukan? Sawi dengan tinggi sekitar 15 cm dan daun pinggirnya mulai melebar seperti ini sudah layak untuk dipanen. Panen sawi dilakukan ketika usia sawi telah mencapai 37 hari atau paling lama sekitar 40 hari. Jika lebih, maka batang dan daun sawi terasa sangat keras untuk dikonsumsi. Oh ini ya Pak, sawi yang sudah siap panen? Iya, ini sawi yang sudah siap untuk kita panen. Pak, usia penyemaian sawi hingga proses panen itu berapa lama? Mulai dari penyemaian sampai ke panen biasanya 37 sampai 40 hari. Pak, ciri-ciri sawi yang siap dipanen itu seperti apa? Iya, satu kita lihat daun sawi udah mulai lebar, warna daun hijau tua, dan batang pun mulai mengeras. Oh. Batangnya mengeras seperti ini. Jadi ini sudah siap dipanen ya Pak? Udah siap dipanen. Ini umur 20 hari. Hari ini pun bisa dipanen. Oh, seperti itu Pak. Pak, bisa dijelaskan bagaimana cara panen sawi? Bisa. Pertama, kita ambil pisau yang tajam. Terus kita ambil sawi dan kita cabut. Oh, dicabut ya Pak? Dicabut ya. Terus kita buang akar dan daun yang tua. Oh, jadi dicabut hingga akar, lalu dibuang akar dan daun yang tua ya? Betul, seperti ini. Oh, seperti ini. Iya. Betul. Lalu Pak, sesudah ini apa yang kita lakukan Pak? Proses pengemasan. Kita siapkan tali, kan kurang lebih 2 meter. Sebelum kita taruh tali, kita siapkan pelepah pisang, daun pisang. Oh. Daun pisang kita taruh sawi di atas pelepah pisang. Kurang lebih 10 kiloan baru kita ikat sawi tersebut. Oh, jadi setelah terkumpul 10 kilo baru kita ikat ya Pak? Kita ikat, pengemasannya begitu. Kita bawa, kita kumpulkan di tempat yang teduh. Sawi tidak kuat setelah dipanen kalau kena sinar matahari, dia akan layu. Begitu. Jadi kesegaran tetap harus kita jaga. Oh, seperti itu ya Pak. Kualitas, kesegaran harus kita jaga.
Wah, sahabat Gali, ternyata proses memanen sawi sangat mudah ya. Kita cukup mencabutnya lalu memotong pada bagian akarnya. Seperti ini. Mudah kan? Jangan kemana-mana ya sahabat Gali. Nah Pak, ini kan sudah panen nih Pak. Bagaimana Pak keuntungan sesudah panen? Keuntungan yang setelah panen, hitung dulu ya. Hitung dulu biaya produksi berapa yang kita keluarkan untuk proses dari A sampai Z gitu. Dari mulai pembenihan sampai ke panen. Pertama kita hitung pencangkulan, pemupukan, terus penyemprotan ya untuk pemberantasan hama. Itu dalam 1 hektar kisaran habis 7.500.000. 7.500.000 itu modal awalnya. Modal awalnya. Sawi yang didapat oleh kita dalam 1 hektar dapat 15 ton. 15 ton. Iya. Itu dijual dengan harga berapa Pak? Dijual dengan harga Rp1.000 per 1 kilogram. Berarti 15 ton kali 1.000 berarti 15 juta ya Pak ya? 15 juta. Berarti modal awal 7,5 juta, dijual harga 15 juta, keuntungannya 7,5 juta? 7,5 juta. Wah, untung juga ya Pak, dalam waktu 40 hari bisa mendapatkan keuntungan 7,5 juta. Sahabat Gali, kini kita telah mengetahui seluruh proses bertanam sawi. Namun tidak ada salahnya jika kita mengulang kembali segmen berikut ini. Jika mengkonsumsi sawi, dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti kanker, batuk, rematik, gangguan pernafasan, dan hepatitis. Caranya dengan memasak sawi tidak terlalu matang, sehingga sifat alamiah sawi seperti kandungan glukosid tidak hilang. Bagaimana? Apakah sahabat Gali siap bertanam sawi? Yang pastinya sawi sangat menguntungkan dari segi usaha dan sangat mudah merawatnya. Sahabat Gali, untuk menuju kesuksesan adalah dengan cara bekerja keras. Dengan bekerja keras, niscaya sahabat Gali akan sukses mendapatkan apa yang sahabat Gali inginkan. Jadi, gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin.